1,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Halo, saya Zalika Juni Norpaiza. Hari ini saya ingin berbagi cerita tentang hal yang sering dirasakan tetapi jarang diucapkan. Tentang sesuatu yang diam-diam mengubah banyak hati, bahkan membuat banyak anak-anak yang kehilangan semangat untuk hidup. Kita hidup di zaman di mana hampir setiap langkah kita disaksikan, dibandingkan, dan dinilai. Kadang bukan hanya oleh dunia luar, tapi juga oleh mereka yang paling kita cintai, yaitu orang tua kita sendiri. Mereka bilang, kami hanya ingin kamu menjadi anak yang berhasil. Tapi di dalam kata berhasil itu sendiri seringkali tersembunyi beban yang begitu berat di pundak anak-anak mereka sendiri. Kita tersenyum di depan mereka, tapi kita menangis di dalam kamar kita sendirian. Kita bilang iya, tapi hati ingin berkata, tolong beri aku waktu. Beberapa banyak di antara kita belajar bukan karena ingin tahu, tapi takut mengecewakan mereka. Beberapa banyak dari mereka berpura-pura kuat, padahal hatinya nyaris runtuh oleh harapan yang terasa terlalu tinggi untuk mereka. Anak-anak bukan robot yang bisa diprogram untuk selalu sempurna. Anak-anak hanya manusia biasa yang bisa lelah, bisa salah, dan butuh dipeluk tanpa syarat. Saya tahu, sebagian orang tua mungkin tidak bermaksud menekan. Mereka hanya ingin kita punya hidup yang lebih baik dari mereka dulu. Tapi seringkali cara mereka mencintai berubah jadi sebuah tuntutan. Beberapa waktu lalu saya membaca kisah seseorang remaja yang kehilangan arah karena tekanan dari keluarganya sendiri. Nilai yang tidak cukup tinggi, jurusan kuliah yang tidak sesuai dengan harapan, semuanya itu membuat ia merasa tidak layak untuk dicintai. Dan dari situ saya sadar, tekanan dari orang tua bukan akhir dari dunia ini. Tapi jika itu tidak dihadapi dengan bijak, ia akan menjadi luka yang tumbuh dalam diam. Tekanan tidak selalu buruk. Kadang justru dari tekanan kita belajar bertanggung jawab, kita belajar sabar, belajar menghargai usaha, dan yang paling penting kita belajar mengenal diri kita sendiri. Namun, tekanan akan menjadi berbahaya saat tidak ada ruang untuk bernapas, tidak ada ruang untuk didengar, dan tidak ada ruang untuk gagal. Orang tua seharusnya bukan penonton yang menilai dari jauh, melainkan pelatih yang mendampingi di setiap jatuh dan bangkit kita. Mereka tidak harus tahu semua jawaban, cukup mau mendengarkan dengan hati. Untuk para anak-anak muda, mari belajar berbicara. Jangan pendam semua di dalam dada. Katakan dengan sopan bahwa kamu sedang berusaha, tapi kamu juga manusia yang butuh waktu dan pengertian. Tidak apa-apa kalau belum sempurna. Yang penting kamu terus berjuang. Dan untuk para orang tua, tolong dengarkanlah sebelum menilai. Peluklah sebelum menyalahkan, berikan ruang bukan hanya aturan. Karena anak yang diberi kepercayaan akan tumbuh jauh lebih kuat daripada anak yang hanya dipaksa untuk patuh. Mari kita ubah cara kita mencintai dari tekanan menjadi dorongan dan tuntutan menjadi kepercayaan. Mari kita jadikan keluarga sebagai tempat pulang yang aman bagi anak-anak